Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul Allah yang telah memberikan segenap usaha dalam hidupnya agar umatnya bisa kembali ke jalan yang hanif. Perkenalkan, saya Abdul Aziz Zikrullah, tenaga kependidikan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa nasihat singkat tentang wajibnya menuntut ilmu syar'i. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti sepakat bahwa menuntut ilmu memiliki banyak keutamaan. Banyak sekali peribahasa yang mendorong kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Misalnya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Atau tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Dan masih banyak lagi peribahasa lain yang memberikan gambaran agar kita terus menuntut ilmu dengan semangat. Wajar sekiranya apabila segala upaya dilakukan agar kita bisa menambah pendidikan setinggi mungkin. Waktu, harta, tenaga, semua coba kita usahakan. Baik semata-mata tujuannya untuk memperoleh kehidupan yang layak, atau lebih dari itu. Namun yang pasti, semua sepakat bahwa menuntut ilmu akan membawa pada kebermanfaatan. Bagi kita umat muslim, sudah barang pasti menuntut ilmu adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Atau artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, bukan bagi sebagian orang muslim saja. Saudaraku yang dirahmati Allah, lantas ilmu apakah yang dimaksud dalam hadis ini? Penting untuk diketahui bahwa ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW menyebutkan kata ilmu saja dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Sebagai contoh, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surat Toha, ayat 114. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam kitabnya Fathul Bari berkata, firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu, mengandung dalil tegas tentang keutamaan ilmu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Adapun yang dimaksud kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf atau orang yang sudah dibebankan baginya syariat mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah, juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepadanya dan mensucikannya dari berbagai kekufuran. Fathul Bari, halaman 92. Mengingat bahwa kita sebagai umat muslim berkeyakinan bahwa di dunia ini tidak ada yang lepas dari hukum Allah, sehingga penting bagi kita untuk terus menambah ilmu syar'i. Bisa kita bayangkan, dari bangun tidur sampai mau tidur, agama mengatur. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, Islam mengatur. Dari buang air besar hingga perang dan tata negara, Rasulullah dan Allah juga mengatur. Maka rugi sekali apabila dari umat ini merasa dirinya tidak wajib belajar ilmu agama atau ilmu syar'i. Rugi juga bila ada orang yang mengaku dirinya dulu pernah belajar agama di pesantren misalnya, atau di sekolahnya dulu, tapi sekarang mencukupkan diri dan tidak belajar agama lagi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tujuan pasti menempuh jalan. Tujuan kita sebagai umat muslim adalah surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita untuk menempuh jalan yang sudah ditetapkan. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus
yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang tauhid dan yang syirik, yang sunnah dan yang bid'ah, yang ma'ruf dan yang mungkar, dan antara yang bermanfaat dan membahayakan. Terakhir perlu diingat bahwa tidak ada kata yang terlalu tua atau terlalu muda untuk menuntut ilmu syar'i. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi perantara yang bermanfaat bagi kami dan para pendengar sekalian. Dan apabila ada salah dan kurang dari kami, mohon saudara-saudara sekalian dimaafkan dan dimaklumi. Adapun kebenaran hanya dari Allah dan kesalahan maka saya kembalikan pada diri saya pribadi. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.